Hai semuanya, jumpa lagi sama Mimin Mufikro. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal bahas sebuah film berjudul In the Young and Prodigious D.S. Piffet. Adalah sebuah film petualangan yang dirilis pada tahun 2013. Film ini digarap oleh sutradara Jean-Pierre Jeunet. Menceritakan tentang kisah petualangan seorang anak laki-laki jenius berumur 10 tahun yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan akhirnya memutuskan untuk berpetualang ke berbagai kota, dari Montana ke Washington DC. Dan dia bercita-cita untuk menjadi seorang ilmuwan. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun yang tinggal di sebuah daerah peternakan di Montana, Amerika Serikat. Bocah itu bernama T.S. Piffet. Sehari-hari dia bermain dan berpetualang dengan saudaranya. Tapi karena memang dia yang terlahir pintar dan serba ingin tahu, membuat 1 tahun yang lalu, dia pernah menyelinap ke kelas perkuliahan sains, di mana saat itu ada seorang profesor yang sedang menjelaskan tentang hukum alam energi dan menantang orang-orang yang ada di sana untuk mencoba membuat sebuah alat pembangkit energi tanpa batas. Setelah kelas itu selesai, T.S. ternyata mendatangi sang profesor. Dan sembari mengajaknya bersalaman, dia menerima tantangan sang profesor. Sang profesor hanya bisa tertawa melihatnya. Kembali ke saat ini, T.S. menerima telepon di rumahnya. Dan ternyata yang menelpon adalah Miss Gibson, seorang perwakilan dari Smithsonian. Miss Gibson ternyata mencari T.S. Karena T.S. paham kalau Miss Gibson tidak akan percaya kalau dialah T.S., akhirnya dia berbohong dan bilang kalau T.S. adalah ayahnya. Lalu dia mengaku kalau ayahnya bisu, sehingga dia yang akan menjadi perantara antara Miss Gibson dan ayahnya. Miss Gibson lalu menyampaikan bahwa rancangan roda magnet yang dikirimkan oleh T.S. berhasil menang dalam perlombaan bergengsi, dan bahwa T.S. diundang dalam ulang tahun Smithsonian ke-150 untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Karena terlalu bahagia mendengar kabar ini, T.S. keceplosan dan bilang kalau hari liburnya sudah akan berakhir dan sudah harus masuk sekolah lagi. Miss Gibson pun mengira kalau sang ayah bekerja mengajar di universitas dan bilang kalau dia akan mengurus masalah perizinan yang diperlukan ke universitas. T.S. pun akhirnya berkata kalau ayahnya tak bisa datang karena sibuk. Setelah itu, T.S. keluar rumah dan protes ketika tahu kalau jagung yang akan ditelitinya ternyata sudah dikupas semuanya oleh kakaknya yang bernama Gracie. Gracie lalu menjawab kalau itu salah T.S. karena terlalu lama mengangkat telepon dan bertanya dari siapa telepon itu. T.S. pun lalu menjawabnya kalau itu adalah seorang dari New York yang ingin mewawancarainya terkait rancangan program yang dia ciptakan. Di sini Gracie malah menganggap kalau T.S. hanyalah membual, dan memang semua keluarga T.S. menganggap T.S. adalah anak aneh yang suka membual. Walaupun sebenarnya dia sering menunjukkan kejeniusannya. Di keluarga T.S., dia memiliki kakak perempuan yaitu Gracie, yang bercita-cita menjadi seorang aktris. Tapi, selama ini dia hanya masih tampil di panggung kecil di sekolahannya. Kemudian ada ayahnya, bernama Tecumseh Eliot T.S. Piffet, yang sangat suka dengan hal berbau koboi, dan hidup seperti koboi. Sang ayah ini diceritakan jarang banyak bicara. Sedangkan ibu T.S. bernama Dr. Claire. Dia ini seorang ahli serangga. Kemungkinan besar, kecerdasan T.S. ini menurun dari sang ibu. Dia bahkan heran, bagaimana kedua orang tuanya yang sangat berbeda itu bisa bersama. Kemudian ada saudara kembar T.S. yang bernama Layton, yang secara fisik lebih unggul dari T.S., namun tidak dengan kecerdasannya. Secara umum, T.S. lebih mirip ibunya, sedangkan Layton lebih mirip sang ayah. Suatu hari, keluarga mereka mendapatkan cobaan, di mana Layton meninggal karena kecelakaan di kuda saat sedang menggunakan senapannya. Sebenarnya, saat itu T.S. juga bermain bersama Layton di sana. Di mana, saat itu Layton menembakkan senapannya, sedangkan T.S. mencoba menghitung kecepatan senapan. Sayangnya, entah bagaimana tembakan malah mengenai Layton. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang pernah membahasnya. Kemudian pada suatu hari, guru memberikan nilai C+ untuk tugas T.S. Sehingga T.S. menanyakan kenapa guru memberikan nilai C, padahal dia sudah mengerjakan dengan baik.
Ternyata sang guru menjawab kalau jawaban TS tidak sesuai dengan teori ilmiah. Dan gurunya sebel karena dia merasa kalau TS sok pintar. Mendengar itu, TS kemudian memperlihatkan kalau tulisannya itu bahkan sudah diterbitkan oleh majalah ilmiah di Amerika Serikat. Melihat itu, sang guru malah semakin kesal padanya dan berkata kalau TS memiliki kelainan mental superiority kompleks. Sepulangnya dari sekolah, TS diminta ayahnya untuk mengeruk sungai yang mulai kering. Di sini TS merasa kalau dia seakan hanya menjadi pengganti Layton, karena jika ada Layton, sang ayah pasti akan meminta tolong pada Layton dibanding dirinya. Dia merasa bahwa sang ayah lebih menyayangi Layton dibanding dirinya. Suatu malam, TS memperlihatkan rancangan hidrologi yang dia buat untuk digunakan di lembah supaya mempermudah kerja ayahnya dan tidak perlu lagi menguruk sungai. Akan tetapi, sang ayah malah menganggap kalau itu hanyalah omong kosong TS. TS semakin merasa kalau dia tidak dicintai dan selalu diremehkan. Dia lalu bertekad untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk pergi ke Washington DC besok. Dia menyadari kalau dia ingin menjadi seorang ilmuwan dan bahwa kemampuannya dibutuhkan banyak orang di luar sana. Dia merasa dia tidak akan berkembang jika dia hanya tinggal di rumah dengan lingkungan yang tidak mendukungnya. Saat makan malam, sang ibu bilang kalau besok dia akan pergi mencari bahan penelitian baru. Di sana sang ayah tampak tidak senang, dan akhirnya sang ibu pun mengajak TS untuk pergi bersamanya. Tetapi TS menolaknya, karena besok dia akan pergi ke Washington DC dengan tujuan untuk memenuhi undangan dari Miss Gibson sebelumnya. Malamnya, TS menghafalkan rute perjalanan yang harus dia tempuh untuk sampai di Washington DC. Dia lalu mengemas barang-barangnya. Namun tetap saja, kebanyakan barang yang dia bawa adalah barang-barang untuk penelitian. Tapi dia juga memperhitungkan semua kebutuhannya selama perjalanan nanti. Sebelum berangkat, dia pergi ke kamar Layton untuk berpamitan. Kemudian, dia menulis surat perpisahan untuk keluarganya dan bilang untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia lalu mencuri salah satu buku diari milik ibunya dan pergi ke gedung untuk mengambil kereta dorong milik Layton. Di tengah perjalanan, mobil ayahnya lewat, namun berhenti pun tidak. Ayahnya terus melaju, walaupun TS ada di sana membawa sebuah koper besar. Hal itu membuat TS semakin yakin kalau pergi adalah keputusan paling tepat. TS memperhitungkan waktu untuk sampai di stasiun. Dan sesampainya di stasiun, dia membuat kereta barang yang akan dia tumpangi berhenti dengan mencoret-coret rambu lalu lintas menjadi merah. Dan benar saja, kereta itu berhenti di sana. Setelah menaikkan kopernya, dia malah ketahuan oleh petugas dan membuat dia harus melarikan diri. Dia lalu berlari dan memanjat sebuah katrol. Hingga akhirnya dia bisa melompat kembali ke dalam kereta. Selama perjalanan, TS nampak menikmati perjalanannya dengan menghafalkan rumus-rumus kimia dan pelatih pidato. Dia bahkan membayangkan kalau Layton ada bersamanya di sana, sedangkan di rumahnya belum ada yang menyadari kepergiannya. Setelah beberapa jam, TS sampai di pemberhentian di Casper-Wyoming. Saat dia melihat petugas bersiap melakukan pemeriksaan, dia segera bersembunyi di kolong sebuah mobil van yang diangkut di kereta itu. TS selalu berhasil berpindah masuk ke dalam mobil van itu. Namun, petugas sempat mencurigai mobil van itu dan memeriksanya lewat jendela. Tapi TS berhasil mengelabui petugas itu dengan berpura-pura menjadi patung. Dia akhirnya bisa beristirahat dengan lebih nyaman di dalam mobil itu. Kota demi kota telah dilalui oleh TS. Hingga malam kedua, dia sampai di kota North Platte yang terletak di Nebraska. Kereta berhenti untuk beristirahat, dan TS pun keluar karena dia kelaparan. Saat itu, tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang, yang ternyata adalah seorang kakek tua, bernama Doc Claude. Orang itu mengajak TS untuk pergi ke tempatnya, dan di sana dia menceritakan cerita tentang seekor burung jalak, yang diselamatkan oleh pohon pinus di musim dingin. TS yang memang seorang anak realistis, mematahkan cerita itu, dengan berkata, kalau pohon pinus itu tidak akan cukup kuat,
untuk melindungi burung jalak dari musim dingin. Untungnya Dux tidak tersinggung. Tia selalu meminta tolong padanya untuk dibelikan hotdog, dan Dux pun memberinya uang. Tia selalu bergegas membeli hotdog di dekat sana. Saat itu tiba-tiba polisi patroli datang dan menanyakan seorang anak hilang, yang ternyata di foto itu merupakan TS. Untungnya si penjual hotdog berbohong dan tidak melaporkannya. Rupanya orang tua TS sudah menyadari kepergian TS dan melaporkan kehilangannya kepada polisi. Saat akan kembali ke kereta, dia melihat kotak telepon. Dia membayangkan kalau dia menelpon rumah dan terdengar suara keluarganya yang menyuruhnya pulang. Tapi sekali lagi, itu hanyalah bayangannya saja. Dia selalu kembali ke kereta dan dia menikmati hotdognya. Saat kereta melewati daerah berpenduduk, dia melihat rumah-rumah di sampingnya. Dia membayangkan kalau ada seorang anak yang mungkin saja terbangun akibat suara kereta lewat dan ingin pergi bersamanya. Dia berpikir dia akan dengan senang hati bertukar tempat dengan anak itu. Ternyata saat itu TS sadar kalau dia bukanlah seorang petualang bahagia. Dia hanyalah anak lelaki biasa yang kabur dari rumah dan sedang ketakutan karena hanya seorang diri. Untuk mengisi waktu, TS membaca diari milik ibunya yang sebelumnya dia ambil. Di dalam diari itu terlihat kalau ibunya selalu mencatat perkembangan anak-anaknya, yaitu Gracie, TS, dan Liton. Pada salah satu halaman, terlihat jelas bahwa walaupun kembar, TS dan Liton sangat berbeda. Di mana saat mereka berusia 6 tahun, Liton mewarnai gambar dengan banyak warna. Sedangkan TS, dia sudah mampu untuk menghitung jarak dan sudut tiap gambarnya. Kemudian pada halaman lain, sang ibu menggambarkan hubungan interaksi di keluarga mereka. Dan di sana terlihat kalau tidak pernah ada interaksi antara ayahnya dan TS. Dia bertanya-tanya, apakah karena dia mirip dengan ibunya, sehingga sang ayah tak menyukainya. Namun tidak mungkin juga, kalau ayahnya tidak mencintai sang ibu. Di halaman lainnya, sang ibu menuliskan tentang betapa sedihnya dia setelah Liton pergi. Dia menganggap kalau dirinya bukanlah ibu yang baik. Keesokan harinya, TS sampai di Chicago Freight Terminal, yaitu tempat pemberhentian terakhir kereta. TS selalu turun membawa kopernya. Dia mengambil beberapa barang, dan kemudian menyembunyikan kopernya. Saat dia akan pergi, dia bertemu dengan seorang polisi, yang sepertinya mengenalinya. Dia lalu kabur dikejar polisi itu, dan tersudut di sebuah jembatan yang bergerak memisah. Dia pun nekat lompat ke jembatan seberang, dan kemudian berhasil kabur. Sayangnya, dia kelihatan kesakitan setelahnya. Saat dia mengecek kompasnya, kompas itu sudah rusak, dan dia pun membuangnya. Tias pun lalu menangis. Tias kemudian melanjutkan perjalanannya, dan dia mencari tumpangan. Saat itu, sebuah mobil berhenti, dan pria di dalamnya menanyakan keadaannya, yang terlihat kesakitan. Saat itu, pria tadi bertanya kemana Tias akan pergi, yang kemudian dijawab, dia ingin ke Washington. Tias lalu dipersilakan untuk masuk, dan menumpang di mobil pria itu. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya, yang ternyata bernama Ricky. Ricky meminta TS untuk memakai sabuk pengaman. Namun TS terlihat semakin kesakitan saat memasang sabuk pengaman. Ricky lalu menyuruh TS untuk memperlihatkan bagian mana yang sakit. Dan terlihat luka lebam di perut TS cukup parah. Ricky pun menawarkan untuk mengantarnya ke rumah sakit. Namun TS menolaknya. Ricky lalu melanjutkan perjalanan, karena tidak ingin memaksa TS ke rumah sakit. Malamnya, Tias terlihat tertidur pulas. Dan keesokan paginya, mereka sudah sampai di Smithsonian Institute, yaitu tempat yang Tias tuju. Saat Tias masuk, dia menanyakan keberadaan Miss Gibson. Orang di bagian resepsionis mengkhawatirkan Tias yang terlihat kesakitan. Tapi Tias tetap ingin menemui Miss Gibson dulu. Saat Tias bilang kalau dia orang yang akan memberikan pidato di acara besok malam, petugas di sana terlihat tak percaya. Namun mereka tetap menghubungi Miss Gibson. Saat Miss Gibson datang, dia bertanya ada urusan apa dengan TS, yang dijawab dengan jujur oleh TS. Namun Miss Gibson juga tidak percaya. Miss Gibson menanyakan di mana ayahnya. Dan akhirnya TS bilang kalau saat itu dia berbohong. Dan dialah TS. Dia juga bilang kalau ayahnya sudah meninggal. Miss Gibson tetap tidak percaya pada omongan TS saat itu. Untuk membuktikannya, TS selalu berbicara tentang teori-teori temuan yang dia kirimkan pada Miss Gibson. Hingga hal itu membuat Miss Gibson dan lainnya terkejut.
Miss Gibson pun akhirnya mempercayainya. Selain itu, Miss Gibson membawa T.S. ke dokter, dan untungnya lukanya tidak parah. Setelah itu, Miss Gibson menjelaskan tentang agenda mereka. Kemudian, dia dibawa untuk melakukan pemeriksaan otak, untuk melihat sejauh mana kemampuan kecerdasan otak T.S. Saat itu, ketika pemeriksaan berlangsung, T.S. membayangkan Layton ada di sana, dan mengatakan kalau T.S. sangat konyol, karena sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh, hanya untuk melakukan hal seperti itu. Di sini, sepertinya orang-orang di sana ingin melatih dan memanfaatkan kemampuan T.S. Besok malamnya, T.S. menghadiri acara ulang tahun Smithsonian. Semua orang menghampiri T.S. karena penasaran dan kagum adanya. Akan tetapi, T.S. melihat mereka hanyalah orang-orang yang penasaran, dan senyum mereka hanyalah senyum palsu saja. Saat acara dimulai, T.S. dipanggil untuk berpidato. Saat T.S. maju, dia terlihat gugup. Namun, akhirnya dapat menenangkan dirinya. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya pada panitia, yang telah percaya padanya untuk memenangkan perlombaan. Lalu dia membahas tentang roda magnet hasil temuannya, dan teori-teori yang mendasarinya. T.S. sempat berhenti, dan kemudian seseorang bertanya padanya, apa yang akan dia sampaikan selanjutnya. T.S. pun berkata, kalau dia telah kehilangan saudara kembarnya. Dia pun bercerita tentang bagaimana Layton meninggal, dan dia yang menyalahkan dirinya sendiri, karena kematian saudaranya itu. Dia bercerita, kalau saat itu Layton menembakkan senapannya pada sebuah kotak. Dan dari sana T.S. memiliki ide untuk meneliti tentang ledakan gelombang suara. Setelahnya, mereka membagi tugas, di mana Layton yang menembak, sedangkan T.S. mengumpulkan datanya. Namun saat itu senapan Layton macet, dan Layton pun memeriksanya. Saat T.S. berniat membantunya, belum sempat dia menyentuh apapun, terdengar suara tembakan, dan dalam sekejap Layton terlempar ke gundukan jerami. Setelahnya, dia menghampiri sang ayah, dan berkata kalau Layton terluka parah. T.S. selalu sembunyi di kamar mandi, sedangkan ayahnya menelpon seseorang, dan ambulan pun datang. Gracie lalu menghampirinya dan menangis. Semua orang terdiam mendengar cerita T.S. itu. Kemudian T.S. menutup pidatonya dengan berkata, kalau dia bangga mendapatkan penghargaan itu. Semua orang yang ada di sana pun berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Tanpa T.S. ketahui, ternyata sang ibu ada di sana dan menangis mengetahui apa yang T.S. lalui setelah kepergian Layton. Ternyata ibunya memang sudah menemukannya, namun dia hanya mengawasinya dari jauh. Setelah acara itu, T.S. berubah menjadi seorang yang terkenal. Dia melakukan pemotretan dan menghadiri banyak acara sebagai pembicara. Suatu hari dia mencoba menelpon rumah, tapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. T.S. selalu bersiap menghadiri acara live talk show. Si pembawa acara menanyakan asal T.S. dan apakah benar kalau dia yatim piatu. Terlihat T.S. dapat menjawab dengan lancar. Namun MC terlihat sering memotong perkataan T.S. Di rumah, ternyata Gracie sedang menonton acara talk show itu dan menelpon semua temannya untuk mengatakan kalau adiknya masuk TV. MC kemudian tiba-tiba memanggil seseorang, yang ternyata adalah Dr. Claire. Dan tidak lain, dia adalah ibu T.S. MC bertanya, kenapa T.S. berbohong? Yang dijawab kalau dia takut, kalau dia akan dipulangkan jika berkata jujur. MC pun ganti bertanya pada Dr. Claire tentang perasaannya saat T.S. pergi dari rumah. Ibu T.S. berkata, kalau dia seperti kehilangan dunianya saat tahu T.S. pergi dari rumah. Dia juga mengatakan, kalau semua orang khawatir dengan caranya masing-masing. Ibunya menjelaskan, kejadian hari di mana Layton meninggal bukanlah salah T.S. atau siapapun. Mendengar penjelasan sang ibu, T.S. tersentuh, karena selama ini dia berpikir semua orang menyalahkannya. MC lalu terlihat seperti ingin membuat agar T.S. dan ibunya menangis bersama. Namun mereka berdua malah berdiri dan pergi dari sana. MC pun mengikuti mereka dan terus menyiarkan acara itu. Tiba-tiba, tak disangka ayah T.S. datang dan langsung mengejar MC itu karena terus memaksa istri dan anaknya. Ayah menghampiri T.S. dan bertanya keadaannya. T.S. merasa kalau momen saat itu adalah momen yang tidak pernah dia bayangkan. Ayahnya lalu menggendong T.S. di punggungnya, dan T.S. pun bertanya, mengapa sang ayah tidak menghentikannya? Di pagi saat T.S. akan pergi. Rupanya saat itu sang ayah tidak melihatnya, karena sedang menunduk untuk mengambil sesuatu. T.S. lalu mengambil topi sang ayah, kemudian memakainya.
Sampainya di rumah, Tias pun melanjutkan semua rancangan penelitiannya dan kemudian membuatnya. Dia juga mengerjakan proyek barunya untuk membuat mesin gerak abadi yang akan digunakan untuk adik barunya yang akan lahir. Kemudian, film pun berakhir. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa belum tentu orang yang kita anggap aneh itu rendah atau gila. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti apapun itu orangnya, dan bagaimanapun keadaannya, kita harus menghargai layaknya sesama manusia. Kemudian, orang tua tentu akan selalu menyayangi anaknya. Bagaimanapun keadaan anaknya, walaupun anaknya tidak tahu akan hal itu. Gimana, seru banget kan film ini? Kalau menurutmu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih nilai berapa buat film ini? Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Nantikan video film yang lainnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!